الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالعفو وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا مثال لا زوال يمودئا بلا مثال. فلك الحمد ولك منا ولك شرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Nurul Fata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya banggakan, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua di malam hari ini masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat. Kita masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah sehingga kita mau hadir ke majlis zikir dan majlis ilmu. Kalau tanpa taufik hidayah bantuan dari Allah, niscaya kita akan malas berangkat ke majlis. Ya, jadi perlu kita syukuri, kita istiqomah. Nih alhamdulillah Nurul Fata kayak makin ramai ini dengan adik-adik kita juga dan yang cewek juga. Ya, ada mungkin 50-an ya. Ya kurang lebih. Ya, Masya Allah Nurul Fata. Mudah-mudahan jadi pemuda-pemuda yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayyuhal fata. Ini malam saya tidak membahas, mohon maaf, kitab kita Safinatun Najah. Ya, saya membahas kitab yang berjudul An-Nafahatun Nuraniyah fi Fadailil Ayyam wal Layali wasyuhuril Qamariyah. Ya, ini kitab membahas tentang keutamaan hari-hari dan malam-malam dan bulan-bulan yang ada di kalender Hijriyah. Ya. Karena mengingat besok Minggu ya, malam Senin itu bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi itu yang ingin saya fokuskan, dan ini hampir di semua majlis yang saya bina, yang saya ngisi, saya fokus ke situ nih, membahas masalah nisfu Sya'ban. Karena ini peristiwa berulang setiap tahun, dan banyak di antara kaum muslimin yang nggak ngerti kadarnya nisfu Sya'ban itu apa sih. Yang tahu cuma baca Yasin doang, tapi nggak tahu sebenarnya ada keistimewaan di malam nisfu Sya'ban, gitu ya. Kira-kira mau apa enggak nih bahas ini? Oh ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita mulai dengan Sya'ban. Sya'ban itu satu bulan yang dihimpit oleh dua bulan mulia. Ya, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab termasuk dari Ashhurul Hurum, bulan yang Allah muliakan, yang Allah lipat gandakan pahala. Ramadan, oh jangan tanya, apalagi bulan Ramadan. Kita bilang dengan bulan puasa. Ya,
Ini bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, pemimpinnya para bulan. Oh, luar biasa kata Ramadan. Ya, kata Rasulullah, fadlu Ramadan ala sa'iril syuhur ka fadlillah ala sa'iril khalqi. Keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lain seperti keutamaannya Allah dibandingkan para makhluknya. Oh, siapa yang bisa menandingi Allah? Gak ada. Begitupun Ramadan, siapa yang bisa menandingi Ramadan? Gak ada. Makanya minta sama Allah biar panjang umur, ketemu Ramadan lagi, kita ibadah yang banyak di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lalu Sya'ban apa Ustaz? Sya'ban kata Rasulullah, Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Wa fadlu Sya'ban ala sa'iril syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan lain sebagaimana keutamaan diri saya dibandingkan nabi-nabi yang lain. Oh, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, Masya Allah bulan Sya'ban ini. Ya. Dan Nabi ini di bulan Sya'ban seneng banget. Adik-adik, Nabi di bulan Sya'ban ngapain? Seneng banget. Ngapa seneng? Karena Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi. Ini ayat turun di bulan Sya'ban, perintah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keistimewaan Sya'ban. Turun ayat perintah salawat. Dan perintah salawat berbeda dengan perintah ibadah lain. Ibadah lain Allah cuma nyuruh kita sholat, sedangkan Allah nggak pernah sholat. Allah nyuruh kita puasa, pernah nggak Allah puasa? Enggak. Allah nyuruh kita haji, Allah nggak pernah haji. Allah nggak pernah umrah, Allah nggak pernah bayar zakat. Tapi salawat beda. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ini perintah. Jadi sebelum Allah nyuruh, Allah tunjukin dulu. Gua aja, kata orang Betawi, gua aja nih sama para malaikat gua pada solawat sama Rasulullah, sama Nabi Muhammad. Hei, orang-orang yang aku beriman, solawat dong sama Nabi dan baca salam buat beliau. Udah baca belum kita ini? Ayo tanya masing-masing, bulan Sya'ban berapa kali sholawat kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba nih ya. Maka Nabi bahagia banget ini turun ayat ini bersholawat. Ustaz, apakah sholawat kita manfaat buat Nabi? Manfaat. Ya. Apa sih Ustaz sholawat itu? Sholawat kalau dari Allah rahmatun makrunatun bitta'zim. Sholawat dari Allah artinya bentuk kasih sayang Allah dan pengagungan Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bilang ya Allah berikan sholawatmu, apa arti sholawatmu? Berikan kasih sayangmu dan pengagunganmu buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Allah. Kalau dari malaikat arti sholawat al-istighfar. Berarti malaikat bersholawat artinya memintakan ampun buat Nabi Muhammad. Oh, kalau gitu Nabi Muhammad punya dosa Ustaz. Nabi Muhammad punya salah? Enggak. Semua nabi dan rasul ma'sumun. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua nabi dan rasul, apalagi Nabi kita Muhammad SAW, terhindar, terjaga dari dosa, terjaga dari maksiat, gak pernah maksiat, gak pernah bikin dosa. Lalu kalau orang gak punya dosa, ngapain dimintain ampun? Untuk naikin derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak istighfar, dosanya gak ada, makin tinggi surganya, levelnya paling tinggi. Kayak kita lagi mesen makaroni ngehe, itu level pedesnya ada level 10, level 9, level 8, coba yang 10, ngehe ente, tuh ya, gitu, ya, seperti tahu jeletot, tahu jeletot, ya. Begitu kita makan, mata melotot, cabai mulu dalamnya, ya, sayur dikit, pegang cabainya, ya, sama jeletot. Nabi Muhammad surganya paling tinggi hadirin, enak ini, ya. Wah kalau gitu yang untung Nabi Muhammad dong, kalau dibacain sholawat, ente untung juga. Justru ente untungnya lebih banyak. Kenapa? Ente sholawat sekali dibalas 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente sholawat 10 kali dibalas berapa? 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente sholawat 100 kali
dibalas 1000 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ente baca selawat 1000 kali dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh selawat apa enggak? Butuh syafaat enggak? Butuh kita. Nanti yang bantuin kita masuk surga siapa kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ustaz Hafid banyak dosa, belum tentu masuk surga juga Ustaz Hafid. Tapi kalau Rasulullah dijamin surga. Ya, orang-orang begini yang kita deketin nih. Wah, saya nggak kenal sama Rasulullah. Saya nggak pernah ketemu. Iya, biar kenal banyakin sholawat. Kata Rasulullah, yang paling dekat tempatnya dengan saya nanti di hari kiamat, yang paling banyak sholawatnya sama saya. Jadi walaupun kita nggak ketemu di dunia, mungkin mimpi aja kagak. Ya, waktu itu di mimpi itu kan saya bilang tuh, ya, Fit, ditungguin abang saya. Sama siapa? Sama Rasulullah. Apa jawaban saya? Saya nggak kenal. Itu saya bilang, saya nggak kenal saya. Nggak pernah ketemu. Ya, nah pengen kenal bagaimana biar dikenal sama Nabi? Banyakin sholawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyakin sholawat. Ayo, kita bersaing ini. Jangan orang sedunia. Ini kita jamaah Nurul Fatah 50-60 orang ini kita saingan. Pengen dapat posisi terdekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu Ustaz Hafid yang paling banyak, yang paling dekat tempatnya sama Nabi. Belum tentu. Bisa jadi ente pada nih. Ya. Yang anak nggak tahu sholawatnya mungkin di rumah 1000, 2000, 3000 kali sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mungkin cuma dikit, 100, 10, 20, dikit. Tapi ente bisa jadi, nggak tahu kita. Ayo, kalau kita mengharap syafaat, banyak sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dari malaikat istighfar. Kalau dari manusia dan jin, apa arti sholawat? Kita bersolawat maksudnya apa? Kita menyatakan at-tadarru' wa tadhallul, menyatakan kerendahan diri kita di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini rendah, beliau orang mulia. Kalau bukan karena beliau kita nggak nyembah Allah. Makanya terima kasih sama Rasulullah. Ya, sama seperti murid kita tadi nggak mengerti apa-apa, gara-gara punya guru kita jadi ngerti. Sholat kita tadi salah jadi benar, wudhu kita salah jadi benar, gara-gara guru kita benar ibadahnya jadi masuk surga. Terima kasih sama guru, apalagi sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ya, mungkin kalau sama guru bentuk penghormatannya cium tangan, guru datang pada berdiri itu penghormatan, guru pulang dibungkusin nasi goreng misalnya, nggak bukan kode ya. Ini contoh doang, contoh. Ada yang bungkusin jus, ada yang bungkusin durian, macam-macam. Ada yang berkat, itu bentuk penghormatan pada guru. Tapi sama Rasulullah gimana? Saya nggak bisa cium tangan, saya nggak bisa ngasih berkat, nggak bisa ngasih amplop, nggak bisa. Gimana? Banyak sholawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja udah. Karena kata Rasulullah, perbanyak sholawat sama saya. Karena sholawat kalian dilaporkan kepada saya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dilaporin. Ada malaikat khusus tugasnya laporan sama Nabi. Ya Rasulullah, soleh 200. Sholatnya gimana dia? Oh, sikotnya begini Rasulullah. Randu berapa randu? 30. Kok 30? Sibuk sama mampang Rasulullah. Ribut ke mampang dia, repot ya. Lagi nyari jodoh dia Rasulullah. Ya udah biarin dah ya. Yang penting masih sholawat ya. Ya banyak-banyakan dah. Adnan berapa? Dia banyak Rasulullah apa? Ya hadroh mulu dia. Pagi main hadroh, siang undangan, sore undangan, malam undangan, sholawat mulu dia. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ayo semua masing-masing ya berlomba-lomba bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di bulan Sya'ban. Ini yang pertama. Yang kedua, bulan Sya'ban Nabi banyak puasa. Nabi banyak puasa. Bahkan kata Sayyidatina Aisyah, saya nggak pernah ngelihat Rasulullah paling sering puasa seperti di bulan Sya'ban, kecuali bulan Ramadan. Ramadan mah full ya. Tapi yang full ini, yang selain Ramadan, bulan Sya'ban. Nabi sering banget, hampir ya jarang banget buka puasa. Artinya hampir jarang tidak puasa, lebih sering puasa. Bahkan di satu riwayat lain dikatakan puasa sebulan penuh. Ya, ini sahabat nanya, ya, sahabat Usama bin Zaid nanya, katanya beliau, ya Rasulullah, innaka tasumu la takadu taftir, ya tuftir, wa tuftir hatta la takad tasum illa yaumaini inda khala fi siyamika wa illa sumtahuma. Ya Rasulullah, ini saya perhatiin antum di bulan Sya'ban ya sering banget puasa, sampai hampir nggak pernah saya lihat buka, puasa mulu. Dalam tiap hari saya perhatiin puasa lagi ya. Apalagi kalau udah ketemu 2 hari ini pasti engkau puasa. Kata Rasulullah, ayu yaumain, 2 hari yang mana? Yaumul Itsnin wal Khamis. Apalagi Senin sama Kamis Rasulullah, saya nggak pernah lihat antum nggak puasa ya. Kalau kita beda Ustaz Hafid,
Itu Senin sama Kamis nggak pernah puasa. Rasulullah puasa mulu. Ya, orang yang dijamin surga, masya Allah, rajin ibadahnya. Kata Rasulullah apa? Qala dzalika yaumani tu'radu fihi mal a'mal ala rabbil alamin. Ya Usamah, kata Rasulullah, itu 2 hari, Senin dan Kamis adalah hari di mana amal kalian dilaporkan, diperlihatkan kepada Allah Tuhan alam semesta. Tiap Senin sama Kamis amal kita dilaporin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katanya wa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim. Saya pengen ketika amal saya lagi dilaporin, saya lagi puasa. Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo besok Kamis kalau ente ada himmah puasa. Ya. Puasa hari Kamis besok. Puasa sunnah hari Kamis. Ya, dan bulan Sya'ban sekalian tuh. Puasa sunnah hari Kamis dan puasa sunnah bulan Sya'ban. Nah, Jumat kalau ente mau libur dah, enggak apa-apa. Ya. Kalau capek istirahat. Sabtu, Minggu, Senin puasa lagi. Apa itu? Agil, dengerin Agil. Ya. Beli esen tak beli esnya. Ya. Beli pusat juga 2 ya. Oke. Rasa strawberry. Oke. Ngomongin es krim dia. Ya. Nih. Sabtu, Minggu, Senin puasa. Ini puasa apa Ustaz? Puasa sunnah bulan Sya'ban dan puasa Yaumul Bid. 13, 14, 15. Puasa itu 3 hari, ya, Sabtu, Minggu, Senin puasa. Keuntungannya kalau ente puasa Kamis, Sabtu, Minggu, Senin, maka ente mendapatkan mengerjakan pahala puasa 3 hari. Kata Rasulullah gini, ya dalam satu hadis di kitab yang lain tuh, ya Nabi mengatakan, hai kaum muslimin, ya kalau kamu mau ketemu saya, maka puasalah di bulan Sya'ban minimal 3 hari, ya. Dan ketika ingin berbuka, berbanyak sholawat sama saya sampai berbuka puasa. Nah, itu nanti bisa bertemu Rasulullah SAW ya di akhirat nanti. Jadi kalau pengen ketemu Nabi, sholawat puasa minimal 3 hari. Ini bulan Sya'ban. Nah ini pas nih, Yaumul Bid 13, 14, 15. Lalu keuntungannya juga kalau ente puasa hari Kamis dan Senin, Kamis dan Senin kan Kamis puasa, Senin puasa. Berarti ente sudah ada kebiasaan puasa Senin Kamis. Kalau sudah punya kebiasaan Senin Kamis, ente nanti boleh puasa lagi di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Senin Kamis boleh. Karena beda. Bulan Sya'ban itu, ini berarti ini, banyak yang nggak tahu. Di pertengahan kedua, dari mulai malam tanggal 16 sampai akhir Sya'ban, itu nggak boleh mengerjakan puasa di mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya di Sahih Bukhari. Ya. Kata Rasulullah kalau sudah nyampe pertengahan kedua bulan Sya'ban jangan puasa. Nah, Ustaz, saya mau puasa boleh nggak? Kan Nabi bilang jangan puasa. Tapi ada puasa yang diperbolehkan. Apa itu? Puasa wajib. Seperti misalnya puasa qadha. Nih yang perempuan khususnya. Ingat kemarin Ramadan tahun kemarin ada ini nggak? Utang nggak? Ya kan puasa perempuan biasanya datang tamu tuh, tamu bulanan. Seminggu apa berapa hari, ingat-ingat udah qadha belum? Kalau belum qadha sekarang waktunya, jangan tunda-tunda. Ntar dah masuk Ramadan, ketemu Ramadan lagi, maka udah nggak bisa qadha, harus puasa Ramadan dulu sampai Lebaran. Habis Lebaran hari kedua boleh puasa, boleh qadha, dan hukumnya wajib, ya, plus bayar fidyah. Nih kalau kita ini nggak cuma perempuan, kita juga laki-laki, mungkin dulu kita sakit atau sedang safar nggak puasa, nah di bulan Sya'ban ayo qadha. Kalau ente nggak qadha dengan sengaja, ente dosa alias haram hukumnya tuh, ya haram hukumnya. Dan wajib qadha sejumlah hari yang engkau tinggalkan, dan wajib bayar fidyah 1 hari 1 mud. Paham kira-kira nih? Ya, yang perempuan waktu Ramadan kemarin haidnya 6 hari, berarti wajib qadha 6 hari. Kalau sampai Ramadan masuk nggak qadha juga, nanti habis Lebaran wajib qadha 6 hari plus bayar fidyah 6 mud. Tahun depan belum qadha juga, qadha 6 hari plus fidyah 6 kali 2 12 mud. Tahun depannya lagi nggak qadha juga, plus wajib bayar fidyah qadha 6 hari plus fidyah 6 hari kali 3 18 mud. Begitu seterusnya. Tergantung banyaknya hari, tergantung banyaknya tahun yang ente nggak qadha. Paham kira-kira nih? Ini berlaku pada laki dan perempuan sama aja, nggak ada bedanya. Jadi ayo biasain ya, jangan sampai masuk Ramadan belum qadha. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara puasa wajib adalah
puasa nazar. Misalnya nazar, ya. Misalnya randu atau jangan randu dah, tadi randu udah. Soleh misalnya ya, soleh nazar nih. Kata orang soleh gini, ya Allah saya nazar, kalau calon saya tahun ini selesai, ya bikin skripsi, lulus, ya kalau selesai lulus tahun ini, maka saya nazar, ya saya mau puasa seminggu sebagai rasa syukur, karena kalau udah lulus bisa nikah, gitu kan. Kalau belum lulus nggak nikah saya, ya Allah. Tahu-tahu lulusnya bulan Sya'ban tanggal 20. Waduh, 20 Sya'ban ini nggak boleh puasa karena nazar, jadi boleh. Nah, makanya cepetan lulus bulan Sya'ban, cepetan, ya, jangan lama-lama, gitu ya, biar soleh puasa, gitu ya. Paham kira-kira? Kalau nazar boleh. Atau ada orang sakit corona, ya Allah kalau saya sembuh nggak mati, saya nazar dah mau puasa sebulan. Sembuh tanggal 17 Sya'ban, wajib puasa karena nazar. Paham? Nih. Yang ketiga yang dibolehkan puasa adalah puasa sunnah yang sudah jadi kebiasaan. Tadi itu, kapan orang dikatakan biasa? Kata para ulama, walau marrah, walaupun cuma sekali. Ya, kayak tadi itu, kita Kamis puasa nih besok nih. Besok kan tanggal 11 Sya'ban, ya. Kamis puasa. Senin tanggal 15 ya puasa juga. Ya. Nah, berarti kita sudah punya kebiasaan Senin dan Kamis walaupun cuma sekali. Maka nanti hari Kamis berikutnya boleh puasa, hari Senin berikutnya boleh puasa, karena punya kebiasaan puasa Senin Kamis, walaupun udah lama biasanya, enggak baru sekali, lumayan, enggak apa-apa. Paham kira-kira? Yang boleh juga, kapan boleh puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban? Kalau nyambung sama tanggal 15. Misalnya randu mau puasa sunnah, saya lagi pengen puasa nih Ustaz, ya gimana nih Sya'ban udah pengen pertengahan kedua, gimana caranya dulu? Minimal tanggal 15 puasa, ya. Begitu 15 puasa, maka diizinkan puasa 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban, dengan syarat nggak boleh putus satu hari. Kalau putus sehari, maka hari berikutnya nggak boleh puasa lagi. Paham? Tanggal 15 puasa nih Senin, maka besoknya Selasa, Rebo, Kamis boleh puasa. Jumat, Sabtu, Minggu kondangan makan, ya. Wah Ustaz, sayang saya nggak makan, udah ngelampokin 100, nggak makan, nggak minum, rugi saya Ustaz. Untung disoleh, saya ngasih duit doang, makannya nggak habis. Gimana? Saya makan. Nah, kalau udah makan, besok nggak boleh puasa lagi udah, ya, karena terputus satu hari. Paham kira-kira? Paham ya? Ini bedanya bulan Sya'ban. Pertengahan kedua tidak boleh puasa kecuali tadi yang saya sebutkan, puasa wajib, puasa sunnah yang sudah biasa, atau disambung dengan tanggal 15, ya. Dan tidak terpisah. Nah, kemudian bulan Sya'ban juga kata Rasulullah, kenapa saya rajin puasa? Kata Nabi gitu, ya. Kata beliau, Imam Usama nanya lagi sama Rasulullah, "Qultu walam araka tasumu minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya nggak pernah ngelihat kamu puasa di bulan-bulan lain sebagaimana kamu puasa di bulan Sya'ban. Kok rajin banget Rasulullah puasanya? Hampir sebulan penuh, bahkan satu riwayat sebulan penuh, ya. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu bulan Usama, bulan Sya'ban itu bulan di mana orang banyak lupa, banyak lalai, dan dia terletak antara Rajab dan Ramadan, karena orang pikir Rajab bulan Asyhurul Hurum, Ramadan Sayyidus Syuhur. Wah, ini yang dua nih top nih. Sya'ban mah biasa-biasa aja. Salah itu kata Rasulullah. Ini orang suka lupa nih. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin azza wa jal. Ini bulan kata Rasulullah, amal kita setahun diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya pengen ketika amal saya diangkat yang tahunan, saya lagi puasa kata Rasulullah. Jadi puasa tuh, ya. Mau nggak puasa? Ya, pengen ketemu Nabi nggak? Puasa. Nanti nunggu maghrib, ketika main buka puasa baca sholawat, ya. Randu, kalau perlu pakein handrondu, panggil Agil, ya, Agil yang main, ini sholawat, ya. Bisa main handro Agil, belum bisa. Nah iya, ntar pukulin buat Bang Randu, ya. Bang Randu yang baca sholawat, ya. Yakin sholawat tuh, buka puasa yang sholawat, ya.
Sampai sini paham? Nah, ini diantara kemuliaan bulan Sya'ban, turunnya perintah sholawat dan perbanyak puasa sunnah. Kemudian diantara kemuliaan bulan Sya'ban juga ada malam utama, dikatakan atau disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Nisfu artinya setengah atau pertengahan Sya'ban, nama bulan berarti pertengahan bulan Sya'ban. Kapan itu Ustaz? Malam ke-15. Dikatakan malam ke-15 masuknya dari maghrib. Nah, tadi siang tuh itu tanggal 10 Sya'ban, tadi siang. Malam ini tanggal berapa? 11 Sya'ban. Ya, ini malam 11 Sya'ban. Berarti kan ini hari apa? Rebo ya. Rebo 11. Kamis malam Jumat 12. Jumat malam Sabtu 13. Sabtu malam Minggu 14, Minggu malam Senin 15. Nah, itu dia. Malam ke-15 malam nisfu Sya'ban. Ini katanya malam yang Lailatul Nisf min Sya'ban al-mubarakah al-'azimah. Malam yang penuh berkah yang besar, ya. Ini katanya ada satu riwayat mengatakan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza kana lailatul nisf min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala mustaghfirin faaghfir lah ala mustarziqin faarzuquh ala mubtalan fa'afi ala kadza hatta yatlu'al fajru." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah kalau masuk malam nisfu Sya'ban, besok ya malam Senin, mudah-mudahan nggak salah nih kalendernya, hendaklah kalian bangun di malam harinya. Oh, malam nisfu Sya'ban bangun malam ya. Kalau bisa tidur dulu tahajud alhamdulillah. Kalau takut bablas begadang nggak apa-apa sekali-sekali ya. Ustaz, katanya nggak boleh begadang. Kata siapa? Kata Roma Irama, begadang jangan begadang. Tapi kan nanti lanjutin dong, kalau tiada artinya begadang boleh saja kalau ada perlunya. Nah, ada perlunya nggak apa-apa begadang, boleh ya. Karena saya kalau tidur takut bablas, mendingan begadang, boleh nggak apa-apa. Ntar habis subuh habis isyraq tidur dah, tuh bagus nggak apa-apa. Kalau bisa tahajud lebih bagus, tidur setelah isya tengah malam bangun, minimal pertengahan malam ya, sepertiga malam terakhir bangun kata Nabi, bangun malamnya. Wasumu naharaha, puasa di siang harinya, malamnya bangun, siangnya puasa. Ente kalau mau bareng-bareng anak, mudah-mudahan anak juga bangun ya, doain biar bisa bangun. Malam Senin Masjid Nurul Yakin bikin qiyamul lail, yang biasanya malam Minggu dimundurin jadi malam Senin ya, ta'ziman untuk malam nisfu Sya'ban ya. Ikut sono jam 3, kalau takut ketiduran tidur di masjid nggak apa-apa ya. Ikut di sono jam 3, kita sholat tasbih 4 rakaat, sholat witir 11 rakaat, khatam Quran. Habis itu sahur, kalau disiapin sahur di situ, kalau enggak pulang sahur masing-masing. Kan tergantung DKM tuh. Saya mah cuma mimpin sholat doang ya. Atau kita beli di warteg bareng-bareng ya. Apa dah, kalau bangsa 10 orang traktir masih oke dah. Cuma kalau 50 puyeng juga malah ya. Itu kesana masih tuh ya, yang dekat-dekat rumahnya Nurul Yakin kan dekat kan, berapa tahu kan Nurul Yakin? Situ ya. Setahun sekali. Sebenarnya itu mingguan tuh, tiap malam Minggu ya. Ayo kesana bareng-bareng dah ya. Kita hidupin malam nisfu Sya'ban ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, malamnya bangun, siangnya puasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dari mulai terbenam matahari dan memanggil-manggil hambanya. Ada nggak yang minta ampun, saya ampunin, kata Allah. Ada nggak yang minta rezeki, saya kasih. Ada nggak yang kena musibah, saya selamatkan, saya bebaskan dari musibah. Ada nggak yang minta jodoh, Rando Soleh, ayo Adnan, kata Allah. Minta sama saya kasih. Mau sama siapa Soleh, bilang sebutin namanya, saya kasih gitu. Jangan salah nyebut lah ya, ntar ya. Randu, mana Randu, Mampang apa Asem Randu, kata Allah. Allah nanya itu ya. Ayo ngomong sama saya, bilang Afid, mau punya rumah nggak Afid? Minta sama saya Afid ya. Ayo Afid minta. Mau minta apa Afid? Mau punya masjid, punya pesantren, punya kolam renang, punya lapangan futsal. Ayo minta. Punya ruko, kos-kosan, minta aja sama saya. Minta sama Allah, Allah yang nyuruh kok, minta aja ya. Jadi
Kalau kira-kira ente demen sama perempuan, dia nggak mau sama ente, malam nisfu Sya'ban minta sama Allah biar demen. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jadikan jodoh saya. Ya Allah, kalau dia jodoh orang lain, batalin, jadiin jodoh saya. Gak apa-apa minta sama Allah, bukan minta sama jin, minta sama yang punya. Ya Allah, kalau dia nggak demen sama saya, bikin dia demen sama saya, Allah. Gitu, minta nggak apa-apa. Ya, yang cewek juga itu, wah, ntar saya didoain randu nih. Ya Allah, kalau randu minta, saya nggak mau. Dibalas sama ceweknya. Ya. Udah. Dia main kuat-kuatan doa jadi ntar sama. Ya. Saya waktu lahiran hamil anak pertama Ardi tuh main kuat-kuatan doa sama mertua. Kata mertua saya, ya kata mama tuh, mama doain nih Japit anaknya perempuan. Oh enggak, saya bilang saya doain sebentar laki, ntar yang kedua perempuan, gitu. Enggak perempuan, kata mama. Ya udah doain aja, mama doain doa anaknya laki, yang kedua perempuan, alhamdulillah. Ya. Kumpul sama Allah tuh, kuat-kuatan doa, ya apa-apa. Misalnya Randu pengen siapa, ya doa. Soleh pengen siapa. Nah, kalau sama perempuannya yang dituju sama, ntar siapa yang lebih rajin itu doanya. Ya, dikumpul. Ya, doa tuh apa aja minta. Sampai kapan itu Allah manggil-manggil kita? Kata Nabi sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Nah, ya. Jadi lama waktunya tuh. Ayo banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata Rasulullah juga ada hadis dari Sayyidina Aisyah, beliau mengatakan gini. Satu ketika satu malam saya kehilangan Nabi, ya arti kehilangan Nabi bukan Nabi dicolong orang, bukan. Nah, saya nggak ketemu Nabi di mana nih, ya kan suaminya. Maka saya keluar nyari suami saya. Ternyata beliau lagi di Baqi', pemakaman Baqi' itu dekat Masjid Nabawi. Para sahabat dikubur di situ tuh, ya. Nabi di pemakaman Baqi' rafi'u rasihi ila sama, lagi ngangkat kepalanya melihat ke langit gini. Ya, maka Nabi berkata, "Akunti takhafina an yahifallahu alaiki wa rasuluh?" Ya. Apakah kamu takut, ya? Allah berbuat zalim, Allah dan Rasulullah berbuat zalim kepada kamu. Kamu takut Allah dan saya menzalimi kamu. Maksudnya menzalimi apa? Enggak ngasih jatah kamu, kan namanya suami kalau istrinya banyak harus adil. Ini kan jatahnya Siti Aisyah. Lu takut gua tempat benih lain gitu maksudnya Rasulullah, ya. Katanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, dzanantu annaka ataita ba'dha nisaik. Iya ya Rasulullah, saya kira antum pergi ke istri yang lain gitu. Saya cemburu dong gitu, ya kan. Nah, jatahnya saya ini, ya, malam punya saya. Kata Rasulullah, enggak ya Aisyah. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisf min Sya'ban ila samai dunya fayaghfiru li akthar min adadi sya'ri ghanamil kalb. Ya Aisyah, katanya sesungguhnya Allah turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban dan Allah ampuni kaum muslimin sebanyak jumlah bulu yang ada di kambingnya Bani Kalb. Bani Kalb itu kambingnya itu banyak, ribuan sampai memenuhi lembah. Itu jumlah bulunya berapa, bayangin? Kalau kambingnya ribuan, satu kambing misalnya bulunya 5.000 helai, kan banyak bulu kambing. Domba 5.000 kali berapa ribu itu? Udah berapa miliar, ya, berapa juta, berapa miliar orang dimaafin sama Allah. Nih, kapan tuh Allah maafin orang sebanyak itu? Di malam nisfu Sya'ban. Wah, enak nih Ustaz, maksudnya dosa saya dimaafin. Iya, tapi perhatiin, ada orang-orang yang gak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Kata Nabi, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban dan Allah ampuni semua makhluknya. Ini makhluknya yang beriman, ya, yang kafir kagak, ya. Tapi ada orang beriman gak dimaafin, illa li musyrikin, kecuali orang musyrik. Dengerin, siapa itu musyrik? Orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Percaya Allah, percaya selain Allah. Nah, nggak boleh nih. Namanya orang musyrik, ya. Percaya ada kekuatan yang bisa ngasih manfaat dan madarat selain Allah, itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Pisau kalau diasah tajam nggak? Ya. Kalau tajam dipakai motong bisa nggak? Ya bisa kan? Berarti yang bisa memotong kambing atau sapi, pisau atau siapa yang bisa motong? Pisau zahirnya, tapi yang izinin siapa? Allah. Kalau Allah nggak izinin pisau itu motong, nggak bisa motong. Kata siapa Ustaz? Itu contohnya Nabi Ibrahim motong anaknya Ismail, ya,
Mempan nggak? Nggak mempan, padahal diasah sama Nabi Ibrahim biar tajam. Nggak motong, nggak bisa motong. Kenapa? Karena Allah larang. Pisau, lu berani-berani motong Ismail, ya awas lu ya, kata Allah itu. Ya, awas lu, kata Allah. Ancam tuh, bisa takut sama Allah. Api panas nggak? Panas. Kalau ente kena api melepuh nggak? Kalau disiramin bensin terus dibakar, habis nggak, gosong nggak? Tapi yang bakar ente api atau Allah? Allah. Bukan api. Api dong Ustaz. Kan yang panas api. Iya, tapi ada yang dibakar nggak kena api nggak kebakar. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Dilempar sama Namrud pakai ketapel, ya, ditumpukan api yang gede segede gunung. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadi dingin loh, dan selamatin Ibrahim. Dingin tuh api. Jadi yang bisa ngebakar apa? Api apa Allah? Allah. Nggak ada kekuatan apapun di dunia ini tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Adik-adik panas badannya, terus disuruh minum Sunmol, ya, anak kecil Sunmol, ya, adem habis itu. Yang dinginin Sunmol apa Allah? Allah. Lah kalau Allah ngapa saya minum Sunmol? Itu mau perantara doang. Usaha kita, ikhtiar kita minum Sunmol. Yang ngasih sembuh Allah. Paham? Ya. Ente belajar sama Ana belajar sama guru Ana. Dulu Ana nggak ngerti apa-apa, belajar sama guru-guru, jadi ngerti. Yang bikin ngerti saya karena saya pintar apa Allah? Allah bikin saya ngerti. Kalau Allah bilang, Allah Pit, lu bego aja Pit, bego terus saya, nggak bisa ngajar. Paham kira-kira? Nggak boleh musyrik sama Allah, ya. Lu nggak pernah lepas cincin lu? Oh Ustaz, ini cincin Ustaz, kalau saya pakai janda nempel. Janda nempel. Ya iya, lu kan ini lu Gojek. Iya Ustaz. Jadi bernempel jadi ya. Ini percaya sama cincin, bukan cincinnya, bukan Allah yang ngasih. Paham? Ya, nggak boleh kita musyrik. Al-musyahin, atau orang yang punya sifat syahna. Apa syahna? Dengki, benci sama orang lain. Sama saudara seagama jangan nyimpen rasa benci. Kalau ente masih nyimpen rasa dendam sama saudara seagama, apalagi saudara kandung, saudara-saudara, ini malam nisfu Sya'ban nggak dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, khususnya nggak usah jauh-jauh nih, level Nurul Fatah aja dah. Jangan ada rasa benci di antara kita. Ya, jangan ada dendam di antara kita, ya, jangan. Kita semua bersaudara, kita semua baik-baik aja, nggak ada musuh-musuhan. Walaupun saya ditikung teman saya Ustadz, nggak apa-apa. Emang bukan jodoh saya, biarin, nggak apa-apa. Ya habis lu kelamaan juga, nggak ada omongan, ya kan? Ya, maafin aja. Jangan dendam. Jadi orang tuh, apalagi saudara kandung, ya kan, orang ada aja yang nyakitin kita, ada aja. Ya, kita dendam nggak usah, rugi kita dendam. Maafin aja udah. Ya. Kemudian siapa lagi? Al-qatilu nafsin, orang yang bunuh diri. Ada nggak orang bunuh diri? Ada. Gara-gara terlilit hutang, ditagih sama ambon-ambon, puyeng kepalanya, gantung diri. Dia pikir gantung diri selesai, kagak. Ya azab dari kuburan. Ceweknya dilamar orang, dinikahin orang, padahal dia lagi nabung pengen ngelamar, diduluin. Kelamaan, sedih. Ya Allah beb, tega banget beb, nggak status. Ini beb, biar lu tahu aja, depan gua ada tali. Ya. Ini gara-gara lu beb, ya. Lu ninggalin gua udah nabung 2 tahun, tinggal 500.000 doang beb. Lu malah kawin sama orang, waduh. Ya, mendingan gua mati aja dah. Lu mati bego, ya. Cari lagi yang lain, banyak banget perempuan. Di Nurul Fatah masih banyak tuh perawan, cari aja situ. Ya. Saya nggak dapat suci Ustaz, ada. Siapa tuh sana? Ada Safa, Safa jangan, saya ada yang punya, ya. Ada Izza, cari, nggak usah bingung-bingung, ya. Perempuan banyak, kata Sayyidina Ali gitu. Ya Rasulullah, an-nisa katsir, perempuan banyak Rasulullah, nggak usah pusing. Ya, perempuan banyak, gitu tuh. Tanya dah kalau nggak percaya, tanya Randu, banyak perempuan yang sudah jadi korban. Gaduh, jadul. Ya aduh, maaf tuh. Ya disusah banget. Canda tuh, sama guru maafin dua guru, ya kan. Canda, ya. Jadi kita maafin orang dah, maafin, nggak usah pakai dendam, ya.
Kemudian juga di kitab lain ada keterangan yang nggak dimaafin sama Allah, akun liwalideh, yang durhaka sama orang tua. Nah nih, pengen nisfu Sya'ban minta maaf. Kalau kerjaannya bikin orang tua sedih, bikin orang tua nangis, bentak-bentak orang tua, nih sebelum nisfu Sya'ban minta maaf dah. Mbaknya, maafin ya mbak, kemarin bikin babak nangis, bikinnya sedih, gara-gara saya minta kawin nggak dikasih, mbak sedih, maafin saya. Ya saya nggak minta lagi dah, ntar habis lebaran aja saya minta. Ya udah minta maaf sama nyak sama mbak ya. Nyenengin orang tua, ntar ente punya anak, orang tua anak ente pada ya galak semua sama ente. Jangan nyakitin orang tua ya. Kemudian juga musirun ala zina, orang yang sering emang suka berzina, naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya, ini anak-anak muda darahnya panas ya, hati-hati dengan godaan perempuan ya. Kata Rasulullah, senjata paling kuat buat iblis goda orang soleh adalah perempuan. Mudah-mudahan perempuan Nurul Fatah jadi wanita solehah yang tugasnya bukan godain laki-laki tapi membantu laki-laki ibadah sama Allah SWT. Jadi gitu ya. Safa, kalau ada yang demen bilang, bang saya nggak mau pacaran bang ya, halalkan saya bang, gitu ya. Saya tunggu di rumah saya, temuin orang tua saya bang ya. Jangan lama-lama, saya udah lulus bang, gitu ya. Menunggu apa bang, gitu ya. Bilang tuh, jangan malah ngajak pacaran. Udah kita pacaran dulu bang, ya. Masih belum siap saya, ya pacaran, nggak ada tuh. Ujung-ujungnya tuh kalau pacaran, naudzubillah bisa berzina. Duaan sama cewek, ya kan, tempat gelap, ya udah dah, naudzubillah. Jangan dah, ya. Naudzubillah, minta jaga sama Allah, ya. Saya aja gitu waktu pulang dari Hadramaut, kata Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, saya diliatin muka saya, Bib doain mau pulang, liatin, katanya gini, Hafiz, indak syahwah gawiyah, kata guru saya gitu, ente punya syahwat gede Fit, gitu katanya. Wah, dikasyak saya, ente syahwat ente gede katanya, tazawwaj ya, nikah ya, biar aman, gitu katanya. Aduh, saya ingat banget itu, ya. Disuruh nikah saya sama guru saya, nikah Fit ya. Terus yang saya Masya Allah bisa lupa, dia ngasih ludah dia buat saya, tadi masuk ke mulut saya tuh ya, dimasukin ludah dia ke mulut saya. Masya Allah, Habib Abdullah bin Syihab, wali min awliyaillah ya. Nah ini hati-hati sama perbuatan zina, jangan dekat ke zina. Makanya Allah bilang di Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Bukan zina, jangan zina, bukan, jangan deketin. Jadi hal-hal yang bisa mengarahkan zina, jangan, apalagi zinanya. Boleh ya. Dah, anak-anak Nurul Fatah nggak ada ceritanya pacaran dulu ya, ya, ta'aruf, lamar, nikah, udah gitu aja udah. Nggak usah pakai pacar-pacaran. Yo. Ketemuan malam minggu, temuannya di abnormal. Ntar pulang gimana bang? Ya gua anterin, gua jemput ya. Antar jemput, udah kayak Gojek ya kan? Antar jemput. Jangan. Ntar setan godain tuh. Akhirnya nyari jenglengan ya. Jenglengan. Ya udah kacau ya. Jangan. Wa mudmin khamrin, orang yang demen mabok, kalau nggak taubat nggak dimaafin sama Allah di malam nisfu Sya'ban ya. Jadi hati-hati, jangan diri kita tuh ada salah satu dari sifat ini sehingga kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan di malam nisfu Sya'ban. Selain tadi apa tuh? Baca sholawat dan juga berbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Lalu hindarkan diri dari maksiat-maksiat atau sifat-sifat yang bisa membuat kita terhijab dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan enggak? Udah jam 10 lewat, 10. Ada yang ulang tahun enggak? Enggak ada. Waduh, enggak seru nih karena nasi kuning nih, ya. Enggak bercanda. Biasanya kan ada aja Nurul Fatah ulang tahun ya. Ya enggak apa-apa ulang tahun, ya, bagus malah. Ya, kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita semua diberikan Allah kesehatan, panjang umur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, segala macam penyakit, dan dimudahkan urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, senantiasa ditambahkan oleh Allah sehingga setiap hari ya kita semakin bertambah takwa, bertambah iman pada Allah Subhanahu wa taala, makin rajin ibadah, hindarkan diri dari perbuatan maksiat khususnya di bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Mudah-mudahan ketemu sampai Ramadan, mudah-mudahan Allah angkat wabah corona nih ya, biar kita bisa ibadah bulan Ramadan sebagaimana biasa
dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan Allah sudah bersihkan dosa kita sebagaimana sebagaimana seorang bayi lahir dari perut ibunya, lahir ke dunia tanpa dosa. Mudah-mudahan Idul Fitri lagi, kembali fitrah lagi. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.